Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Riani dengan NIM 1963041020 dari kelas B Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai variabel view dan data view dari judul penelitian saya, yaitu pengaruh gaya mengajar interaksional dan motivasi terhadap prestasi belajar siswa IPS di SMA Negeri 23 Bone. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai variabel view dari data saya, akan lebih baik jika saya menjelaskan terlebih dahulu makna-makna dari kolom yang terdapat pada menu variabel view ini. Nah, kolom yang pertama di sini adalah nama. Nah, kolom nama ini berfungsi untuk mengisi nama variabel yang akan kita input. Nah, selanjutnya yaitu tipe. Nah, tipe ini berfungsi untuk mengisi jenis data yang akan kita gunakan. Nah, pada tipe ini ada beberapa tipe, contohnya yaitu string dan numerik. Selanjutnya pada kolom width. Pada kolom width ini menunjukkan banyaknya karakter yang akan kita masukkan dalam variabel nama. Selanjutnya yaitu kolom desimal. Nah, desimal ini menunjukkan berapa banyak angka desimal setelah tanda koma yang akan kita ambil dalam pengisian data tersebut. Selanjutnya yaitu label. Pada kolom label ini berfungsi untuk memperjelas dari nama variabel yang kita input tadi pada kolom nama, karena biasanya pada kolom nama itu penulisannya disingkat, sehingga dalam kolom label ini akan semakin diperjelas. Selanjutnya pada kolom values. Pada kolom values ini merupakan sebuah kolom yang berisi kode-kode yang akan diberikan jika variabel itu dikategorikan. Selanjutnya yaitu kolom missing. Pada kolom missing ini diartikan sebagai data yang dianggap hilang dan tidak akan diikutkan pada analisis dalam data ini dengan menggunakan non missing values. Selanjutnya pada kolom column, artinya lebar atau tempat dari karakter nama. Selanjutnya alignment adalah posisi data setelah diinput, apakah posisinya rata kiri, kanan, atau tengah. Selanjutnya yaitu kolom measure. Pada kolom measure ini berisi mengenai skala pengukuran dari variabel yang bersangkutan atau skala pengukuran dari variabel yang ada pada kolom nama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali di sini variabel pertama yaitu variabel nama. Di sini namanya adalah nama, tipenya string. Mengapa menggunakan tipe string? Karena data yang akan dimasukkan pada variabel nama ini adalah berupa data teks. Selanjutnya tipe width-nya di sini adalah 30, artinya batas maksimal karakter yang bisa dimasukkan dalam variabel nama adalah sebanyak 30 karakter. Selanjutnya desimalnya adalah 0, artinya hanya menggunakan satu angka atau tidak ada angka di belakang koma. Selanjutnya label, jadi label di sini adalah nama, memperjelas dari variabel nama itu sendiri. Selanjutnya values-nya non. Selanjutnya missingnya juga non atau tidak ada data yang hilang dalam variabel. Kolomnya 15, alignment-nya left atau rata kanan, measure-nya nominal, artinya hanya untuk mengklasifikasikan atau memberikan informasi mengenai variabel tersebut, artinya tidak terdapat tingkatan-tingkatan. Selanjutnya role yaitu input. Selanjutnya variabel yang kedua yaitu jenis kelamin. Nah, pada kolom nama kita isi dengan JK, kita singkat. Selanjutnya tipenya numerik. Numerik karena akan diinput data dalam bentuk angka. Jadi data yang diinput pada variabel jenis kelamin ini adalah berbentuk angka. Selanjutnya width-nya sama dengan 9, desimalnya 0, labelnya atau
labelnya adalah jenis kelamin, artinya ini memperjelas dari kolom nama tadi. Jadi jika di sini kita baca jenis kelamin. Valuesnya, jadi values merupakan kode yang diberikan untuk data yang ada dalam variabel jenis kelamin ini. Values atau pengkodeannya adalah kita bisa lihat di sini kode 1 atau angka 1 berarti perempuan, dan kode nomor 2 atau angka 2 merupakan perempuan. Selanjutnya missingnya adalah non, kolomnya 13, alignnya center atau rata tengah, measure-nya nominal, artinya hanya untuk mengklasifikasikan data atau informasi tanpa ada tingkatan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu role-nya input. Nah, variabel selanjutnya adalah variabel kelas. Tipenya di sini adalah numerik. Numerik artinya karena data yang akan dimasukkan dalam variabel ini adalah berupa data angka, width-nya 9, desimalnya 0, labelnya kelas, values atau missing. Valuesnya adalah pengkodean yang diberikan pada variabel ini ada 3, yaitu dimana angka 1 menggambarkan kelas 10, angka 2 kelas 11, dan angka 3 kelas 12. Selanjutnya missingnya adalah non. Nah, non di sini kita pilih non. Kolomnya 10, alignnya center atau rata tengah, measure-nya ordinal, artinya skala dalam variabel ini adalah membedakan, dibedakan berdasarkan tingkatan atau urutannya. Nah, berdasarkan tadi kita bisa lihat di sini pada kolom values, di situ ada tingkatan-tingkatannya mulai dari 1 sampai 3. Oleh sebab itu maka measure atau skala pengukuran yang kita gunakan menggunakan ordinal. Selanjutnya role-nya adalah input. Selanjutnya variabel yang keempat. Variabel yang keempat adalah hubungan dengan teman sebaya. Tipenya adalah numerik, artinya karena data yang akan diinput dalam variabel ini adalah berupa angka, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya di sini atau adalah hubungan dengan teman sebaya. Jadi ini memperjelas dari nama yang ada pada kolom nama tadi. Selanjutnya valuesnya di sini kita kategorikan lagi menjadi 3 kategori atau 3 tingkatan, yang di mana nomor 1 menggambarkan hubungan yang kurang dekat, nomor 2 hubungan yang dekat, dan nomor 3 hubungannya sangat dekat. Selanjutnya missingnya adalah non. Di sini adalah non. Kolomnya adalah 22, alignnya center atau rata tengah, dan ordinalnya, dan measure-nya adalah ordinal. Artinya ada skala yang digunakan dalam variabel ini, yaitu ada perbedaan atau dikategorikan berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Selanjutnya role-nya adalah input. Nah, variabel selanjutnya atau variabel yang kelima adalah fasilitas belajar. Namanya di sini adalah fasilitas belajar. Tipenya adalah numerik, artinya data yang akan dimasukkan dalam variabel ini adalah berupa angka. Width-nya 8, desimalnya 0, labelnya adalah fasilitas belajar. Valuesnya atau pengkategorian dari variabel ini. Nah, di sini kita kategorikan lagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama itu tidak memadai, yang kedua cukup memadai, yang ketiga memadai, yang keempat sangat memadai. Nah, selanjutnya yaitu missingnya adalah non. Kolomnya 16, alignnya center atau rata tengah, dan measure-nya ordinal, artinya skala yang digunakan dalam variabel ini yaitu membedakan atau mengkategorikan berdasarkan tingkatan atau urutannya. Role-nya adalah input. Selanjutnya pada variabel ke-6 yaitu X1, di mana tipe dari variabel X1 ini adalah numerik, artinya data yang dimasukkan di sini adalah berupa data angka. Width-nya 8, desimalnya 0, label dari X1 atau variabel bebasnya adalah gaya mengajar interaksional. Valuesnya, nah pada
variabel X1 ini kita kategorikan lagi menjadi beberapa, yaitu 4. Nah, bisa kita lihat di sini di mana angka 1 berarti kurang efektif, angka 2 cukup efektif, angka 3 efektif, dan angka 4 sangat efektif. Oke, selanjutnya missingnya di sini adalah non, kolomnya 8, alignnya center atau rata tengah, measure-nya ordinal, artinya pada variabel ini skala yang digunakan adalah membedakan atau mengkategorikan berdasarkan tingkatan atau urutannya. Selanjutnya role-nya adalah input. Selanjutnya variabel ke-7. Pada variabel ke-7 di sini namanya adalah X2 atau variabel bebas kedua. Tipenya adalah numerik, artinya data yang akan diinput pada variabel X2 ini adalah berupa data angka. Width-nya adalah 8, desimalnya adalah 0. Label atau penjelasan dari variabel X2 ini adalah motivasi. Nah, values, untuk valuesnya ini kita kategorikan lagi menjadi 4 kategori, di mana angka 1 menggambarkan kurang, 2 cukup, 3 sedang, dan 4 tinggi. Selanjutnya missingnya di sini adalah non, kolomnya 8, alignnya center atau rata tengah, measure ordinal, artinya skala yang digunakan dalam variabel ini adalah membedakan atau mengkategorikan berdasarkan tingkatan atau urutannya. Role-nya adalah input. Nah, selanjutnya nama pada variabel y atau variabel terikat. Di sini variabel y tipenya adalah numerik, yang berarti data yang akan dimasukkan atau diinput adalah berupa data angka. Width-nya 8, desimalnya 0. Labelnya adalah prestasi belajar. Values atau pengkategorian dalam variabel ini kita kategorikan lagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu 1 sama dengan kurang, 2 artinya cukup, 3 sedang, dan 4 artinya tinggi. Selanjutnya yaitu pada kolom missing, di sini non, kolom 8, alignnya center atau rata tengah, measure-nya ordinal, artinya skala yang digunakan dalam variabel ini membedakan atau mengkategorikan berdasarkan tingkatan atau urutannya. Selanjutnya role-nya adalah input. Nah, jadi ini adalah keseluruhan dari apa yang akan kita input pada data view selanjutnya. Nah, setelah kita mengisi fitur yang ada pada variabel view ini, selanjutnya kita lanjut untuk mengisi data view. Nah, kita klik data view. Nah, jadi ini adalah data yang telah kita isi yang berdasarkan variabel-variabel yang ada pada fitur atau menu variabel view tadi. Nah, di mana pada kolom pertama ini berisi nama, kolom kedua berisi jenis kelamin, kolom ketiga berisi kelas, kolom keempat berisi hubungan dengan teman sebaya, kolom kelima berisi fasilitas belajar, kolom ke-6 berisi X1 atau variabel bebas pertama, yaitu gaya mengajar interaksional. Yang kedua atau berisi yang di sini berisi variabel bebas kedua atau X2, di mana di sini berisi motivasi, dan ini variabel Y atau variabel terikat, di mana di sini adalah prestasi belajar. Nah, pada kolom nama kita bisa lihat pada nama pada urutan pertama yaitu namanya Nurfiana. Nah, di sini kita bisa lihat jenis kelaminnya adalah 2, itu artinya Nurfiana ini adalah berjenis kelamin perempuan berdasarkan kode yang kita berikan tadi pada kolom values. Yang selanjutnya kelas. Nah, di sini kelasnya menggambarkan nomor 1, itu artinya Nurfiana ini adalah seorang siswa kelas 1. Hubungan dengan teman sebaya. Nah, di sini datanya adalah 1, itu artinya hubungan dengan teman sebayanya kurang dekat. Nah, fasilitas belajarnya ini ada 4, berarti sesuai dari data yang tadi kita input pada values, di sini fasilitas belajarnya 4, artinya fasilitas belajarnya sangat memadai. Selanjutnya variabel X1, di sini kita bisa lihat ada 4, berarti di sini ini sangat di sini sangat termotivat. Variabel keempat di sini kita bisa lihat bahwa penggunaan gaya mengajar interaksional yang dilakukan guru sangat bisa berdampak baik terhadap
Nurfiana. Selanjutnya X2 atau motivasi, di mana 3 artinya sangat termotivasi, dan Y4 atau prestasinya sangat tinggi. Nah, dari data pada data view ini, sesuai yang tugas yang diberikan oleh Bapak, bahwa jumlah responden yang akan kita ambil yaitu berjumlah 50. Nah, di sini sudah ada jumlah responden, kita bisa lihat. Nah, ini ada 50 responden yang telah saya masukkan di sini. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat datanya sendiri. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai variabel view dan data view dari judul penelitian saya. Terima kasih. Baik, itulah penjelasan mengenai variabel view dan data view dari judul penelitian yang akan saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.